Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi yang berjudul Sistem Fonologi, Ejaan, Morfologi, dan Sintaksis Bahasa Indonesia dalam pembelajaran di SD atau MI. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Gita Lutfiah Moraninda, Dela Amalia Putri, Sinta Nur Istiwa Alin, Putri Erka Saniah, Silvi Ainul Ilma, Salma Romza Salsabila El-Rahmah, dan yang terakhir Putri Dewi Salsabila. Yang pertama yaitu pengertian fonologi, morfologi, dan sintaksis. Pengertian fonologi secara etimologis berasal dari dua kata Yunani, yaitu fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka pengertian harfiah fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Objek kajian fonologi yang pertama adalah bunyi bahasa fon yang disebut tata bunyi fonetik, dan yang kedua mengkaji fonem yang disebut tata bahasa fonem atau fonetik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Yang kedua adalah pengertian morfologi. Dapat dikatakan sebagai salah satu cabang ilmu bahasa yang menyelidiki seluk-beluk struktur kata yang berbeda-beda. Di samping juga menyelidiki kemungkinan adanya perubahan golongan dan arti kata akibat perubahan struktur kata. Oleh karena itu, morfologi merupakan ilmu yang menyelidiki seluk-beluk struktur kata, perubahan golongan dan arti kata akibat adanya perubahan struktur kata. Dapat kita mengerti bahwa objek kajian morfologi itu adalah kata. Yang ketiga, sintaksis. Krida Laksana menyatakan bahwa sintaksis ialah cabang linguistik yang mempelajari pengaturan dan hubungan antara kata dan kata, atau antara kata dan satuan-satuan yang lebih besar, atau antar satuan yang lebih besar itu di dalam bahasa. B. Perbedaan fonologi, morfologi, dan sintaksis. Fonologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Fonologi biasanya disebut dengan ilmu bunyi, sedangkan morfologi merupakan ilmu yang mengkaji bentuk. Morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya, serta dampak dari perubahan itu terhadap arti atau makna, atau biasa disebut morfem. Lalu untuk sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa yang di dalamnya mengkaji tentang kata dan kelompok yang membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Jadi, jika disimpulkan, maka perbedaan antara fonologi, morfologi, dan sintaksis adalah terletak dari kajian yang dibahas. C. Contoh fonologi, morfologi, dan sintaksis. A. Contoh fonologi. Objek kajian fonologi dibagi menjadi dua, yakni fonetik dan fonem atau fonemik. 1. Contoh fonetik. Bunyi I pada kata tani dan kata batik adalah tidak sama. Bunyi U pada kata susu dan dapur juga tidak sama. 2. Contoh fonem atau fonemik. Fonem T jika berada di awal kata atau suku kata dilafalkan secara lepas. Pada kata topi, fonem T dilafalkan lepas. Namun di akhir, lafal T diucapkan secara tertutup. Contohnya, buat. Berikutnya, contoh morfologi. Contoh morfologi ialah angkat, angkati, dan angkatlah, ambil, ambili, dan ambilkan, duduk, duduki, dan dudukan. Selanjutnya, contoh sintaksis. Wilayah kajian sintaksis yaitu frasa, klausa, dan kalimat itu sendiri. Yang pertama, contoh frasa. 1. Bayi sehat. 2. Baju lama. 3. Tempat duduk.
pedagang sayur di pasar. Buminah itu sebagai subjek, berdagang sebagai predikat, sayur sebagai objek, di pasar sebagai keterangan tempat. D. Ruang lingkup fonologi, morfologi, dan sintaksis. Yang pertama, ruang lingkup fonologi. Seperti yang kita ketahui tentang pengertian fonologi sebagai ilmu bahasa yang mengkaji tentang bunyi. Ditinjau dari objek kajian fonologi diambil dari istilah asalnya, fonologi diambil dari kata fon yang bermakna bunyi. Istilah logi diambil dari bahasa logos yang berarti ilmu, yang kemudian lahirlah dua bentuk fonem yang terdiri dari fonetik dan fonemik. Untuk yang kedua, ruang lingkup morfologi. Pada dasarnya di dalam morfologi ada 3 ruang lingkup yang harus dipahami di dalam ilmu linguistik, yaitu morfem, morf, dan alomorf. Untuk yang ketiga, ruang lingkup sintaksis. Ruang lingkup sintaksis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. E. Materi ajar fonologi, morfologi, dan sintaksis. A. Fonem. Di dalam bahasa Indonesia secara resmi terdapat 32 butir yang terdiri dari 1. Fonem vokal yang terdiri dari 6 butir. Yang kedua, fonem diftong yang terdiri dari 3 butir. Yang ketiga, fonem konsonan yang terdiri dari 23 butir, yaitu P, I, C, K, B, D, J, G, M, N, S, H, R, L, W, Z. B. Morfem. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, morfem dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Pada jenis-jenis ini dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu hubungannya dan distribusinya. C. Frasa. Proposisi frasa adalah satuan gramatik yang terdiri 2 kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi pada klausa. Maksudnya adalah selalu dalam satu fungsi unsur klausa, yakni S subjek, O objek, perlengkapan, dan ket keterangan. Frasa dibagi menjadi 2 tipe konstruksi, yakni tipe konstruksi endosentrik dan tipe konstruksi eksosentrik. D. Klausa. Kelompok pada kata hanya saja salah satu dari unsur inti dari sebuah klausa yang berfungsi sebagai predikat klausa, sebuah satuan gramatik yang terdiri dari S, P, SP, baik yang telah disertai O, pel, ket, atau tidak. E. Kalimat-kalimat, yaitu konstruksi sintaksis yang paling besar. Kalimat merupakan sebuah gramatikal yang tidak dapat berkontribusi lagi dengan lainnya. Tidak berkontribusi dengan bentuk lain itu ditandai dengan adanya intonasi final. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.